Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang tugas data mining by Fitri dan Stella. Sebelah kiri Fitri Aulia Dewi, sebelah kanannya Stella Gracia, kami Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Menjelaskan tentang performance data diabetes menggunakan aplikasi Rapid Miner dengan algoritma decision tree. Yuk, langsung aja. Di sini kami akan mempresentasikan proposal tugas proyek data mining. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan latar belakang. Diabetes atau penyakit gula adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula atau glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstra dalam aliran darah tubuh. Menurut WHO, diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Berdasarkan Perkeni tahun 2011, diabetes adalah penyakit gangguan metabolisme yang bersifat kronis dengan karakteristik hiperglikemia. Berbagai komplikasi dapat timbul akibat kadar gula darah yang tidak terkontrol. Misalnya, neuropati, hipertensi, jantung koroner, retinopati, nefropati, dan gangren. Menurut Kemenkes, diabetes adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi hormon insulin atau karena penggunaan yang tidak efektif dari produksi insulin. Hal ini ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Diperkirakan diabetes sudah ada pada sekitar 1550 sebelum Masehi. Pada tahun 1922, Frederick Banting bersama dengan Charles Best menemukan ekstraksi dan injeksi insulin yang berhasil ke manusia. Jadi, pemahaman kita tentang diabetes masih cukup baru jika dibandingkan dengan perjalanan panjang sejarah penyakit itu sendiri. Ada beberapa gejala yang kerap dirasakan pengidapnya, di antara lain kerap buang air kecil, mulut kering, gangguan penglihatan, gampang lapar, mengantuk sampai lemas setelah makan, sering marah atau emosi, luka susah sembuh, kulit kering dan gatal-gatal, area lipatan kulit seperti leher hitam, berat badan naik dan turun tanpa sebab yang jelas, sering mati rasa dan kesemutan. Penderita diabetes beresiko mengalami komplikasi diabetes yang bisa berujung pada kematian. Penyebabnya di antara lain gula darah terlalu tinggi, organ tubuh yang rusak seiring waktu, peningkatan resiko masalah jantung dan pembuluh darah, dan gula darah terlalu rendah. Repine Miner sendiri artinya perangkat lunak terbuka atau open source. Repine Miner adalah solusi untuk menganalisis penambangan data, penambahan teks, dan analitik prediktif. Repine Miner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediktif untuk memberikan wawasan kepada pengguna dan mampu membantu mereka membuat keputusan terbaik. International Diabetes Federation memperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia dapat mencapai 28,57 juta pada tahun 2045. Jumlah ini lebih besar 47% dibandingkan dengan jumlah 19,47 juta pada tahun 2021. Pada tahun 2021, jumlah kematian yang diakibatkan oleh diabetes di Indonesia mencapai 236.711. Jumlah ini meningkat 58% jika dibandingkan dengan 149.872 pada tahun 2011 lalu. Secara umum, IDF memperkirakan jumlah penderita diabetes di dunia dapat mencapai 783,7 juta orang pada 2045.
Jumlah ini meningkat 46% dibandingkan jumlah 36,6 juta pada tahun 2021. Dengan Ripon Miner, data diabetes yang dimiliki dapat memberikan wawasan kepada pengguna dan membantu mereka membuat sebuah keputusan dari data yang diperoleh. Tinjau pustaka. Yang pertama kita akan membahas tentang diabetes. Diabetes merupakan kondisi kronis yang terjadi saat meningkatnya kadar glukosa dalam darah karena tubuh tidak mampu memproduksi banyak hormon insulin atau kurangnya efektivitas fungsi insulin. Berbagai komplikasi dapat timbul akibat kadar gula darah yang tidak terkontrol, misalnya neuropati, hipertensi, jantung koroner, retinopati, nefropati, dan gangren. Diabetes merupakan penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai peningkatan glukosa darah disebabkan karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan untuk memfasilitasi masuknya glukosa dalam sel agar dapat digunakan untuk metabolisme dan pertumbuhan sel. Kekurangan glukosa yang sangat dibutuhkan dalam kelangsungan dan fungsi sel. 1000 tahun yang lalu, Aristus sudah memberikan adanya suatu penyakit yang ditandai dengan kencing yang banyak dan dianggapnya sebagai suatu penyakit yang penuh rahasia dan menamai penyakit tersebut diabetes dari kata diabre yang berarti siphon atau tabung untuk mengalirkan cairan ke suatu tempat ke tempat lain. Ia mendapatkan bahwa penyakit tersebut demikian ganas sehingga penderita seolah-olah dihancurkan dan dibuang melalui air seni. Para ahli Cina, Jepang, dan India menambahkan penyakit ini sebagai penyakit kencing banyak, kental, dan manis. Ripon Miner. Ripon Miner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source. Ripon Miner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining. Data mining dan analisis prediksi, Ripon Miner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediktif dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuka keputusan yang paling baik. Algoritma adalah sebuah susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematis tertentu yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Algoritma memiliki beberapa fungsi, diantaranya membantu memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis, memudahkan dalam membuat suatu program untuk menyelesaikan masalah tertentu, dapat digunakan berkali-kali untuk melakukan sesuatu permasalahan. Membuat sebuah program yang rumit dan besar menjadi sederhana, mengatasi permasalahan yang ada secara urut, memecahkan program yang rumit sehingga memungkinkan adanya perhitungan tingkat tinggi. Menggunakan secara berulang dan lebih dari satu kali penggunaan. Memudahkan dalam tracking kesalahan melalui alur kerjanya yang jelas. Memudahkan dalam modifikasi program tanpa harus mengubah dan mengganggu modul lainnya. Memudahkan membuat program yang lebih rapi dan terstruktur hingga lebih mudah untuk dipahami dan dikembangkan. Algoritma decision tree adalah algoritma machine learning yang menggunakan seperangkat aturan yang membuat keputusan dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi atau resiko. Decision tree adalah jenis algoritma klasifikasi yang strukturnya mirip seperti pohon yang memiliki akar, ranting, dan daun. Simpul akar mewakili fitur pada dataset, simpul ranting memiliki aturan keputusan, dan tiap-tiap simpul daun mewakili hasil keluaran. Dalam algoritma decision tree terdapat dua node, yaitu decision node dan left node. Decision node digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan fitur dari database yang diberikan. Node ini memiliki simpul cabang, bisa berupa decision node dan left node. Left node digunakan untuk mewakili keluaran hasil keputusan dari simpul induknya. Jenis decision tree didasarkan pada jenis variabel target yang kita miliki. Adapun jenis-jenis decision tree yaitu categorical variable decision tree, continuous variable decision tree. Langkah-langkah dari algoritma decision tree adalah sebagai berikut, mulai dari simpul akar, ambil atribut terbaik dalam database menggunakan atribut selection measure, membuat simpul decision tree baru secara rekursif menggunakan himpunan bagian dari kumpulan data yang dibuat pada langkah ketiga. Baik, untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.
Melanjut dari presentasi teman saya, yaitu Stella Gracia, saya akan menjelaskan tentang metode. Metode penelitian performance data diabetes menggunakan aplikasi RapidMiner dengan algoritma decision tree sebagai berikut. Poin A, jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk data yang kualitatif hasil pemeriksaan gula darah yang berhubungan dengan diabetes yang dilakukan pada ibu hamil, dilakukan oleh rumah sakit. Serangkaian pemeriksaan pada ibu hamil ini diolah menggunakan aplikasi RapidMiner yang dapat menemukan sebuah pola untuk terciptanya pola estimasi sistem data keputusan di masa depan yang akan datang. Poin B itu sumber data. Sumber data yang diambil merupakan sampel ibu hamil terhadap resiko penyakit gula. Ada sekitar 383 data yang diambil dalam penelitian ini. Poin C, fokus penelitian. Penelitian difokuskan pada pola data sampel yang diambil untuk memenuhi kebutuhan penyajian data di masa mendatang. Dengan data yang sudah ada, akan dilakukan penganalisaan data, juga mengecek akurasi dari data yang diambil. Apakah data dapat digunakan sebagai pembacaan sistem keputusan di masa mendatang atau tidak. Keakuratan data ini akan kami beri range, yaitu sebagai berikut. Range 0 sampai 50%, data sampel tidak layak dan tidak dapat digunakan. Jika range-nya 51% sampai 90%, data sampel baik namun tidak dapat digunakan. Range yang ketiga itu 91% sampai 100%. Data sampel ini baik dan dapat digunakan. Range yang dapat digunakan berupa range ideal yang dapat menjadikan data sampel sebagai data pengambilan sistem keputusan dan sampel data dapat dikembangkan di kemudian hari. Poin C, teknik analisis data. Jadi teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan bantuan aplikasi RapidMiner. Sampling data dijadikan format CSV agar lebih mudah dalam pembacaan di aplikasinya. Di proposal itu kami menjelaskan tentang teorinya. Nah, untuk berikutnya saya akan mencoba mendemokan aplikasi RapidMiner-nya. Yang pertama, di sini saya udah buka aplikasinya karena memang agak kurang cepat laptopnya, jadi udah dibuka duluan. Nah, tapi sama aja tampilannya ketika dibuka akan langsung ke bagian utamanya. Yang pertama dilakukan adalah kita membuka file baru atau di sini blank process. Nah, sebelum itu saya sudah mendownload data CSV-nya di www.kaggle.com. Di sini saya mengambil data diabetes. Nah, untuk mengimport CSV ke RapidMiner itu menggunakan operator atau algoritma read. Di sini ada beberapa karena saya menggunakan CSV, jadi saya pilih CSV. Ini drag aja ke sini. Lalu data ini kita import data diabetesnya. Sini, lalu next. Tidak lupa di sini untuk memberikan label. Di sini saya memberikan label di outcome. Jadi hasil dari sampel gula darah yang saya jadikan label. Oke, lalu finish. Nah, kita close saja karena udah masuk. Nah, jika sudah seperti ini, hubungkan garis ke repository. Di sini play aja.
Nah, data table untuk gula pemeriksaan gula pada ibu hamil sudah masuk ke RapidMiner. Nah, untuk itu pembacaan selanjutnya itu kita menggunakan decision tree. Kita masuk lagi ke operator, cari decision tree. Nah, di sini kita drag aja ke atas. Nah, setelah itu hubungkan antara read CSV ke decision tree, out dan transfer, lalu mode-nya masuk ke repository. Kita play. Nah, data yang ada itu sudah menjadi data pohon bercabang ya ini. Kita jelaskan sebentar. Jadi di sini ada beberapa cabang. Saya baca salah satu aja. Dari misalnya glukosa, jika lebih dari 165, maka dia dicek ketebalan kulitnya. Jika ketebalan kulitnya itu lebih dari 16, maka cek insulinnya. Tapi jika kurang dari 16, maka cek glukosanya. Nah, ketika sudah cek glukosa, dia lebih dari 189, dia tidak mengalami diabetes. Sedangkan jika kurang dari 189,5, itu dia positif diabetes. Nah, untuk insulinnya sendiri, jika lebih dari 80, maka cek lagi insulinnya. Di data di sini dicek lagi insulinnya. Jika lebih dari 661, maka dia tidak. Kalau lebih dari 661, maka dia positif diabetes. Nah, jika kita klik, ini dia akan terhubung ke induknya. Nah, seperti itu. Jika kita klik ini, dia akan terhubung juga. Jadi ada satu rangkaian dari awal dia pemeriksaan sampai ke hasil pemeriksaan. Kita cek lagi apakah data ini mudah untuk dijadikan sebagai sampel estimasi di masa depan. Di sini kita ada di poin yang ini udah 11 sudah, decision tree, terus run data sudah. Di sini ada apply mode. Oke, kita masuk ke poin 13, apply model. Nah, di sini kita masukkan aja ke atas, di drag. Nah, di sini mode-nya masuk, terus lab-nya ini masuk ke repository. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya retrieve. Jadi dia menguji data sampel apakah dapat digunakan atau tidak. Apakah mesin ini dapat membaca data. Jadi yang pertama kan dia mengupload, terus dipelajari, sudah dipelajari apakah dia bisa memberikan estimasi sampel. Pertama itu retrieve. Nah, di sini kita jaga atas. Nah, jangan lupa untuk retrieve ini kita import data dulu, data diabetes yang kita gunakan tadi, agar masuk ke database-nya RapidMiner. Itu upload seperti biasa. Nah, ini kita outcome-nya ya. Jadikan label. Oke, next. Nah, di sini kita klik dulu diabetes finish. Oke, biasanya kalau udah gini, dia udah bisa kebaca. Ini udah terbuka, jadi dia udah masuk, di close aja. Oke, kita masuk lagi ke desain. Ini kita
hubungkan ke sini. Karena dia belum ada datanya, maka dia masih merah ya. Kita kasih dulu datanya, yaitu data diabetes tadi yang kita gunakan. Nah, jika tidak ada warning lagi, kita run aja. Nah, di sini terlihat ya, untuk yang hijau itu dia adalah data sampel. Sedangkan untuk yang kuning itu merupakan data sampel yang diberikan oleh machine learning. Jadi si rapid miner ini sudah bisa membaca sampel, jadi estimasi sampelnya seperti itu. Nah, apakah efektif si sampel tersebut? Kita uji dengan performance. Jadi berapa banyak sih performance-nya? Berapa persen performance-nya? Di sini ada beberapa pilihan. Saya menggunakan classification. Taruh di sini. Lalu karena ini jauh, saya taruh ke sini. Ke sini. Hubungkan, lalu yang lab ini ke sini. Kalau sudah, kita play. Nah, akurasi data dari data diabetes yang saya gunakan adalah 88,04%. Sedangkan dari data yang saya inginkan itu merupakan di range yang kedua, yaitu 51% sampai 90%, di mana data sampel ini baik, namun masih belum layak digunakan karena masih tinggi antara akurat dan tidak akurat yang saya inginkan. Seperti itu. Nah, jika sudah, ini di-save saja, diberi nama misalkan tugas UTS data mining. Tinggal di-save ke sini, lalu oke. Seperti itu. Nah, untuk data model sekian dari saya. Semoga dapat bisa bermanfaat datanya. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.